Semburan lumpur panas di lokasi pengeboran milik PT Lapindo Brantas yang terjadi sejak 29 Mei 2006 membuat sejumlah desa di Sidoarjo, Jawa Timur terpaksa menutup sejarah dengan kisah pilu. Puluhan ribu warga harus mengungsi dan merintis kehidupan baru di tempat lain. Bahkan hingga 13 tahun berselang, urusan ganti rugi tak kunjung selesai. Pusat lumpur panas menyembur berlokasi di Kecamatan Porong sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. Kawasan ini merupakan permukiman padat penduduk serta salah satu area industri utama di Jawa Timur. Beberapa ruas jalan raya, jalan tol, dan jalur kereta api juga turut berdampak. Kerugian yang terdapat besar pun tak terelakkan. Penyebab terjadinya semburan lumpur panas masih menjadi perdebatan dan belum diperoleh kepastiannya. Ada dua teori yang dikemukakan oleh pihak Lapindo terkait hal ini. Pertama, semburan lumpur terjadi lantaran kesalahan prosedur saat pengeboran. Kedua, lumpur panas menyembur secara kebetulan saat pengeboran, tapi penyebabnya belum diketahui. Di luar dua teori itu, muncul hipotesis lainnya, ihwal dugaan penyebab semburan lumpur ini, yaitu terkait dengan proses panas bumi. Bisa pula dipicu gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter yang mengguncang Yogyakarta dan sekitarnya pada 27 Mei 2006, hanya berselang 2 hari sebelum Sidoarjo tersembur lumpur. Faktor kesalahan manusia. Fenomena semburan lumpur panas di Sidoarjo pun menjadi perhatian dunia karena kejadian ini terbilang amat langka dan menarik untuk diteliti lebih lanjut. Mengenai penyebabnya, banyak pihak yang cenderung meyakini bahwa bencana itu terjadi karena kesalahan pengeboran. Di Cape Town, Afrika Selatan, sebagaimana diwartakan di Liputan 6, 31 Oktober 2008, digelar forum yang melibatkan 90 ahli geologi dari seluruh dunia. Sebagian besar peserta pertemuan ini menyimpulkan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo disebabkan karena faktor kesalahan prosedur pengeboran. Dampak dan proses ganti rugi. Dampak semburan lumpur Lapindo sangat besar dan meluas. Sebanyak 16 desa di ketiga kecamatan di Sidoarjo terkena lumpur panas yang terus bertambah. Lebih dari 25.000 warga di Sidoarjo harus mengungsi. 8.200 orang diantaranya terpaksa dievakuasi karena kampung halamannya tidak bisa ditempati lagi. Tidak kurang dari 10.426 unit rumah warga dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur. Itu belum termasuk kantor-kantor pemerintah, sekolah-sekolah, dan fasilitas publik lainnya, termasuk jaringan listrik, telepon, dan air bersih. Begitu pula dengan ratusan hektar lahan pertanian serta persawahan milik warga, serta ribuan ekor hewan ternak. Sebanyak 30 pabrik yang berada di sekitar area semburan lumpur dikutip dari buku Antropologi Ekologi 2016 karya Adri Febrianto terpaksa berhenti beroperasi. Ini berakibat terhadap 1.873 orang yang harus kehilangan pekerjaannya mereka di pabrik-pabrik itu. Hingga rezim berganti dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat 2004 sampai 2014, kemudian masa Presiden Joko Widodo sejak 2014 dan kemudian besar bakal berlanjut sampai 2024. Urusan ganti rugi belum tuntas sepenuhnya. Lapindo yang dimiliki Bakery Group sebenarnya sepakat membayar ganti rugi sebesar 3,8 triliun rupiah berdasarkan peta area semburan lumpur. Hingga saat ini Lapindo telah menggelontorkan 3,3 triliun rupiah. Sisanya sebesar 827 miliar rupiah menggunakan dana talangan dari pemerintah. Setelah 13 tahun berlalu, sebagaimana dilaporkan JPNN 28 Mei 2019, masih banyak warga yang belum mendapatkan ganti rugi meskipun sudah berkali-kali mengadu ke pemerintah. Terlebih, ganti rugi yang dibayarkan hanya untuk materi saja, tidak memperhitungkan kerugian non-materi yang diderita para korban. Meskipun begitu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono memastikan bahwa ganti rugi untuk warga sudah terpenuhi. Yang belum adalah ganti rugi untuk para pengusaha di Sidoarjo yang asetnya turun terdampak bencana lumpur. Dalam rapat dengan Komisi 5 DPR RI pada Rabu 12 bulan 6 2019 lalu, diusulkan agar pemerintah memberikan dana talangan untuk pembangunan tanggul hingga penyedotan lumpur di Sidoarjo. Basuki menyebut angka 380 miliar rupiah yang mungkin akan digelontorkan tahun depan.
Masih ada usulan dari DPR di Komisi 5 untuk bisa memikirkan yang pengusaha. Kalau yang rakyat kan sudah, yang pengusaha ini sekarang tinggal tanahnya saja yang ingin diganti, beber Basuki. Hingga Maret 2019, Basuki menyebut bahwa cicilan yang dibayarkan Lapindo belum mencapai 10% dari dana talangan yang telah diberikan pemerintah. Padahal utang tersebut akan jatuh tempo pada akhir Juni 2019 ini.